Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Selamat datang di channel YouTube Neng. Gimana kabar semuanya? Semoga keberkahan serta berlimpahan rezeki, kesehatan yang luar biasa selalu mengiringi langkah kita semua dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya menceritakan bagaimana kutemui kebahagiaan, keberkahan hidup setelah aku mendawamkan sholawat. Singkat cerita tahun 2017 ya, itu sebenarnya sesuatu kejadian yang seharusnya tidak patut diingat gitu, karena ya sudahlah gitu, karena saya yakin Allah itu tidak akan memberi cobaan di batas kemampuan umatnya gitu. Waktu itu boleh dibilang saya berada di suatu tempat gitu ya, dimana lingkungan itu saya adalah pendatang, dimana saya jauh dari saudara, orang tua. Boleh dibilang tidak ada siapa-siapa kecuali orang-orang baik yang selalu ada di sekeliling saya. Bahkan sampai waktu itu saya kok bisa mengenal yang namanya Bang Emok. Astagfirullah, kalau ingat itu kok jadi begini hidup saya gitu. Cuma saya meraba mungkin dosa saya mungkin kepada kedua orang tua saya gitu, yang semestinya saya anak perempuan yang selalu berada di dekat orang tua, menggantikan mereka di saat mereka membutuhkan. Yang namanya anak perempuan itu kan yang selalu diharapkan orang tua dekat apapun itu gitu ya. Di waktu itu alhamdulillah, walau seberat apapun cobaan itu, hari-hari tanpa dibilang sampai yang namanya titik rendah itu saya rasakan gitu. Waktu itu putri saya maksud saya anak saya yang kecil masih umur 8 bulan. Ya Allah, di saat anak saya masih umur segini, Allah sudah memberikan cobaan yang begitu dahsyat dalam hidup saya gitu. Ya Allah, kuatkan saya. Apa yang harus saya lakukan menghadapi situasi hidup seperti ini, sedangkan posisi saya seperti ini, keluarga saya itu satu pun tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya saya alami di tempat itu. Memang dalam hal masalah itu saya bisa menyembunyikan, jangan sampai orang tua dan keluarga saya itu mengerti apa yang saya alami. Jangan sampai mereka itu bersedih lah gitu. Karena saya tidak ingin memperlihatkan apa yang saya alami terutama kepada kedua orang tua saya gitu. Jangan sampai mereka menjadi pikiran ya, oh anakku jauh-jauh ke sana kok seperti itu gitu. Saya tidak. Waktu itu saya mengontrak lah, boleh dikatakan
dengan posisi saya yang waktu itu terbatas keadaan yang namanya ekonomi gitu. Pengen ngabarin ke keluarga kalau saya nggak ada ini, nggak ada itu. Kok janganlah gitu ya. Yang kedua, karena waktu itu sampai saya itu hilang kontak, lost kontak, karena HP-nya itu jadul lah, sampai kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup ya. Udah biarin aja, yang penting ada musiknya buat ngediemin si Neng gitu, anak saya. Sampai bahkan waktu itu sebenarnya mungkin yang namanya naluri orang tua itu merasakan gitu ya, ada apa anak dan cucu saya gitu. Bahkan waktu itu katanya emak teh sempat mengirim beras apa gitu ya, buat dikirim waktu saya masih ada di Cikampek gitu. Tapi berhubung kakak saya itu mencari nomor saya nggak aktif, ngubunginnya kemana gitu, jadi yang namanya beras tadi dibawa ke Subang, balik lagi ke Lampung ya enak jadi beras teh naik kontainer gitu ya. Padahal waktu itu sebenarnya apa yang saya alami dengan putri saya itu emang di titik nol. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, dimanapun saya berada itu saya nggak akan pernah yang namanya tangan itu di bawah. Sebisa mungkin apapun yang terjadi, tangan saya harus di atas. Sampai waktu itu saya bekerjalah, apa yang penting halal untuk menghidupi anak saya, dan jangan sampai saya mengeluh gitu. Tapi lama-lama sampai kapan saya setiap pulang kerja gitu ya, sampai kapan saya harus menyembunyikan posisi keadaan saya yang seperti ini kepada keluarga saya gitu. Akhirnya bolak-balik saya pikiran tuh di ya namanya orang ya, terbangun sholat lagi, ini lagi. Waktu itu saya beranikan diri ngomong ke bos saya lah waktu itu, Bunda, mungkin Bunda saat ini yang melihat video saya, terima kasih Ayah dan Bunda sudah mensupport saya sampai saya menjadi bangkit lagi gitu. Ingat waktu itu pertama saya ngomong ke Bunda, Bun, mungkinkah saya harus keluar negeri lagi gitu, tapi anak saya bagaimana, sedangkan emak bapak saya nggak tahu posisi saya seperti ini gitu, apa yang saya alami gitu. Terus Bunda teh mensupport, ya nggak apa-apa teh katanya, kalau teteh udah mantep, udah ikhlas ninggalin Neng mah gitu. Tapi saya pengennya ini dulu Bun, medikal dulu, kalau saya fit mah nanti baru saya berani nitipin si Neng ke Lampung gitu. Waktu itu saya masih ingat, sebelum Lebaran kalau nggak salah saya bawa anak saya itu ke Bekasi. Waktu itu saya minjem uang pada Bunda, kalau tidak salah itu 500 ya, untuk saya buat perjalanan medikal. Kalau saya medikalnya fit, saya akan beranikan diri menitipkan putri saya ke keluarga saya. Kalau medikal saya unfit, ya mungkin saya balik lagi di kontrakan ini gitu. Dan pada akhirnya saya beranikan diri, alhamdulillah waktu itu medikal saya fit dan saya kembali lagi ke Karawang
waktu medikal teh anak saya dibawa sama saya ke dokter gitu, pokoknya kemana saya berangkat itu digembol lah gitu, sampai akhirnya alhamdulillah medikal saya fit. Setelah fit itu saya menunggu, dan akhirnya saya memutuskan, alhamdulillah saya kembali lagi ke Karawang mengambil baju-baju anak saya, dan berangkatlah saya ke Lampung menitipkan anak saya. Gitu ceritanya. Dan alhamdulillah akhirnya apa yang saya tanam itu sekarang saya memetiknya, alhamdulillah.